Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Setelah pembelajaran ini, diharapkan dapat mengetahui keragaman rumah adat dan pakaian adat di Indonesia dan mengetahui cara menentukan ide pokok paragraf. Salah satu keragaman di Indonesia adalah keragaman rumah adat. Nah, di sini ada bacaan dengan judul Rumah Adat Suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu diantaranya rumah adat Gendang yang biasa disebut Baruniang. Rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut wunut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali. Baruniang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Baruniang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda. Keragaman rumah adat di Indonesia. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek handal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Berikut beberapa contoh rumah adat di Indonesia. Di daerah Aceh terdapat Rumoh Aceh. Daerah Sumatera Barat terdapat Rumah Gadang. Di daerah Kepulauan Riau terdapat rumah Melayu atap 5 potong. Di daerah Jawa Barat terdapat rumah Kasepuhan. Di daerah Banten rumah adat Baduy. Di Jawa Tengah rumah Joglo. Maluku rumah Baileo. Begitu beragam rumah adat di Indonesia. Setiap rumah adat mempunyai keunikan yang berbeda dari rumah adat lainnya. Ragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya, pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Contohnya pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Berikut beberapa nama pakaian adat di Indonesia. Pakaian adat Ulos berasal dari daerah Sumatera Utara. Pakaian adat tradisional Melayu berasal dari daerah Riau. Pakaian Paksian berasal dari Bangka Belitung. Pakaian adat kebaya kesatrian dari daerah istimewa Yogyakarta. Pakaian adat Pesaan berasal dari daerah Jawa Timur. Baju Bodo berasal dari Sulawesi Selatan. Setiap pakaian adat mempunyai keunikan yang berbeda-beda. Berikut contoh keunikan pakaian adat di Indonesia. Pertama adalah pakaian adat Bali. Pakaian adat pria penutup kepala berupa udeng, baju berupa jas berkerah, kamen, saput, keris, dan selendang. Sedangkan pakaian adat wanita berupa kebaya, sanggul, bulang pasang, dan selendang. Yang kedua, pakaian adat Kalimantan Barat. Bahannya terbuat dari kayu ampuro. Pelengkap hiasan yang digunakan yaitu bulu burung enggang. Yang ketiga adalah pakaian adat Jawa Barat. Pakaian adat Jawa Barat adalah menggunakan kebaya dengan ikat pinggang yang disebut beber. Kain yang digunakan adalah kain kebat. Menggunakan mahkota dengan hiasan rambut yang digelung dan diberi untaian bunga. Pakaian adat Sulawesi Selatan. Untuk pakaian adat pria menggunakan penutup kepala bernama pas sapu yang terbuat dari daun lontar. Sedangkan pakaian wanita baju bodo bila dipakai memiliki gelembung pada bagian punggung. Pakaian adat Jambi. Untuk pakaian adat pria menggunakan penutup kepala dan celana yang terbuat dari kain bludru. Sedangkan pakaian adat wanita menggunakan penutup kepala yang bernama pesangkon berbentuk duri pandan. Cara menentukan ide pokok paragraf.
Ide pokok paragraf adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok sama dengan gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap paragraf hanya ada satu ide pokok. Cara menemukan ide pokok paragraf. Yang pertama adalah baca seluruh paragraf dengan cermat. Kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. 5. Tandai info penting dalam tiap paragraf. Mari kita baca bacaan keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Contohnya pada paragraf pertama. Setiap daerah mempunyai pakaian adat. Begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut limpapeh rumah nan gadang. Kalimat utama atau gagasan utama pada paragraf pertama terdapat di akhir kalimat. Sehingga ide pokok paragraf pertama adalah pakaian adat Minang adalah limpapeh rumah nan gadang. Sedang pada paragraf kedua, kalimat utamanya terdapat di awal kalimat. Sehingga ide pokok paragraf kedua adalah pakaian adat Minang memiliki beberapa bagian. Tugasnya adalah mencari informasi gambar rumah adat di Indonesia bersama ayah dan bundamu pada halaman 67 dan 68. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.